Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dewi Nurbaya, mahasiswi Prodi HES semester 4 yang mengikuti perkuliahan Hukum Dagang yang diampu oleh Dr. Nahrawi SHMH untuk menyampaikan beberapa materi mengenai asuransi dan takaful. Yang pertama akan saya awali mengenai pengertian dari asuransi dan takaful itu sendiri. Nah, asuransi ini dapat kita jumpai pengertian secara yuridisnya melalui Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak penanggung berjanji pada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian yang telah disepakati bila terjadi suatu kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh peristiwa yang belum terjadi. Nah, adapun menurut Kamus Perdagangan Internasional, yaitu suatu persetujuan di mana pihak penanggung akan berjanji untuk mengganti kerugian yang berhubungan dengan resiko finansial keuangan ataupun kehilangan laba yang diharapkan terhadap sejumlah barang yang dialami oleh pihak tertanggung dan disebabkan oleh suatu peristiwa yang belum terjadi atau peristiwa yang tidak disangka-sangka dalam perjanjian tersebut, di mana pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung. Nah, dalam pengertian lain, asuransi juga diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik, di mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai. Dalam hal pertanggungan, si tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi, sedangkan dalam pihak penanggung berkewajiban untuk memberikan klaim atau memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian asuransi di sini adalah yang dimaksud pada asuransi konvensional tentunya, yaitu suatu perjanjian atau persetujuan antar kedua belah pihak yang mana terdiri dari pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang mana keduanya saling memiliki hak dan kewajiban yang senilai, serta pihak tertanggungnya ini mempunyai kewajiban untuk membayar premi, namun pihak penanggungnya ini memiliki kewajiban untuk memberikan klaim, dan juga hak-hak yang sudah diatur di dalam perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya akan saya bahas mengenai pengertian dari takaful atau yang biasa disebut sebagai asuransi syariah. Takaful sendiri ini dapat kita jumpai pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yaitu asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, adapun pengertian lain juga dapat kita jumpai dalam Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/10/2001 tentang asuransi, yaitu asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi suatu resiko tertentu melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Nah, dari pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu asuransi syariah adalah suatu perjanjian antara pihak pemegang polis dengan perusahaan asuransi, juga di antara para pemegang polis, yang dilaksanakan atas rasa saling tolong-menolong dan saling melindungi dalam hal penggantian terhadap resiko yang tidak pasti, dan juga berpedoman dalam prinsip-prinsip syariah. Perbedaannya bisa kita lihat di sini bahwa asuransi konvensional itu hanya berkorelasi atau berhubungan antara pihak perusahaan dengan pihak pemegang polis, sementara dalam asuransi syariah yang menjadi korelasi atau hubungannya itu terdapat pada antar peserta pemegang polis, seperti itu. Dan dalam asuransi syariah ini menggunakan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu macam-macam asuransi.
Macam-macam asuransi di sini saya mengambil beberapa kutipan atau klasifikasi yang diberikan oleh salah satu tokoh, yaitu Abdul Qadir Muhammad, yang mengklasifikasikan asuransi menjadi beberapa macam. Yang pertama, menurut sifat perikatannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asuransi sukarela dan yang kedua asuransi wajib. Asuransi sukarela itu adalah asuransi yang secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya itu adalah asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Mengapa asuransi kerugian dan asuransi jiwa ini dikategorikan sebagai asuransi sukarela? Karena hadirnya suatu perjanjian ini atau perasuransian ini itu disebabkan atau muncul karena keinginan tersendiri, keinginan pribadi dari diri si pemegang polis atau si pihak tertanggung ini untuk mengajukan permohonan perasuransian kepada pihak asuransi. Nah, sedangkan asuransi wajib adalah kebalikannya, yaitu asuransi yang ditentukan oleh pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang. Contohnya itu ada asuransi sosial dalam hal kecelakaan penumpang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. Nah, dalam asuransi wajib ini dapat secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, sering kita jumpai juga dalam hal ketika kita menggunakan fasilitas transportasi umum seperti Transjakarta atau KRL. Ketika kita membayarkan tiket atau membeli tiket, maka secara otomatis kita juga ikut dalam hal asuransi di dalamnya bila suatu saat terjadi kecelakaan ketika kita sedang menggunakan transportasi tersebut. Nah, jenis asuransi yang kedua itu dapat diklasifikasikan menurut jenis resikonya. Yang pertama, resiko perorangan. Yang kedua itu ada resiko usaha atau badan. Nah, asuransi resiko perseorangan ini jelas karena yang bergerak di bidang perlindungan terhadap individu, resiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa yang tidak pasti. Contohnya asuransi rumah pribadi, asuransi kendaraan pribadi, dan asuransi jiwa. Karena subjek dari asuransi ini adalah perseorangan. Nah, sedangkan yang kedua, asuransi resiko usaha atau asuransi resiko badan itu dia bergerak di bidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa yang tidak pasti berkaitan dengan resiko usaha yang mungkin dihadapi. Contohnya itu ada asuransi pada gedung perkantoran, asuransi pada gedung pertokoan, dan lain-lainnya. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu menurut jenis usahanya. Yang pertama ada asuransi kerugian. Nah, asuransi kerugian ini merupakan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Contoh, asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, dan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini lebih concern atau fokus kepada jiwa seseorang. Meninggal tidaknya seseorang, sakit tidaknya seseorang yang menjadi objek dari perasuransian tersebut. Nah, selanjutnya ini ada reasuransi. Reasuransi ini adalah asuransi ulang kepada pihak ketiga yang mana yang menjadi pihak tertanggung ini adalah perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini mengasuransikan diri juga kepada pihak asuransi yang lain karena tidak mau memikul resiko yang terlalu berat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada asuransi sosial. Asuransi sosial ini adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya. Pengertiannya ini mirip seperti asuransi wajib yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ketika kita membeli tiket untuk transportasi umum, maka secara tidak langsung kita mendapat jaminan asuransi dari pemerintah bila suatu saat terjadi kecelakaan pada saat kita menggunakan transportasi umum tersebut. Nah, selanjutnya ini ada para pihak dalam
asuransi dan perjanjian asuransi. Para pihak dalam asuransi ini dapat kita bagi secara umum ini menjadi dua. Yang pertama itu ada pihak penanggung dan yang kedua adalah pihak tertanggung. Namun dalam pihak tertanggung ini terdapat beberapa jenis tergantung dari jenis asuransi apa yang digunakan. Nah, pihak penanggung ini adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh kerugian para pesertanya, baik dari segi finansial maupun jiwa, dan pihak yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi dari nasabah sebagai dana klaim di kemudian hari. Nah, adapun pihak penanggung ini adalah yang biasa kita sebut adalah pihak perusahaan asuransi. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pihak tertanggung. Pihak tertanggung adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah premi kepada pihak perusahaan asuransi dan memiliki hak klaim atas kerugian yang dideritanya di suatu hari yang terakibat atau tersebab karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, pihak tertanggung ini ada berbagai macam. Bisa berasal dari diri dia sendiri yang mengalami kerugian ataupun pihak keluarga terdekat ahli waris apabila berupa asuransi jiwa untuk menanggung kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, atau pihak dari masyarakat luas yang secara tidak langsung menjadi peserta asuransi sosial apabila ketika dia menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan KRL. Nah, yang kedua yaitu ada perjanjian asuransi atau yang biasa kita sebut sebagai polis asuransi. Nah, polis asuransi atau yang menjadi dasar perjanjian ini adalah diawali dulu mengenai pengertian polis tersebut ya, yaitu surat atau dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung berkenaan dengan resiko yang hendak dipertanggungkan. Nah, dalam pertanggungan ini ada beberapa unsur dasar yang harus mendapat perhatian. Yang pertama itu ada untuk membuat perjanjian asuransi, maka harus ada persesuaian paham atau meeting of mind di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi dalam surat-surat ini harus terdapat kesesuaian pemahaman sehingga tidak menimbulkan makna-makna lain atau tafsir-tafsir yang lain yang menimbulkan ketidaksesuaian pemahaman antar kedua belah pihak. Jadi bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh keduanya. Yang kedua yaitu subjek hukumnya ini bukan orang yang tidak cakap hukum. Artinya berarti subjek hukum ini harus orang yang cakap hukum. Subjek hukum yang tidak cakap hukum itu yang pertama adalah anak kecil karena dia masih dalam pengampuan orang tuanya. Yang kedua ini ada orang gila karena dia tidak sehat akalnya. Dan yang ketiga adalah wanita yang sudah menikah karena dia masih dalam pengawasan atau pengampuan dari suaminya kecuali jika dia telah mendapat izin dari suaminya. Nah, yang ketiga itu ada perjanjian asuransi harus mempunyai tujuan yang berguna agar perjanjian ini berlaku. Contoh, perusahaan asuransi akan memberikan klaim apabila terjadi kerusakan pada suatu barang. Dan yang kedua itu contohnya pihak tertanggung harus membayar premi agar bisa mengajukan klaim saat terjadi kerugian. Nah, dasar-dasar yang keempat itu adalah kontrak asuransi tidak boleh berlawanan dengan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Jadi harus selaras dan tidak ada unsur-unsur yang melawan hukum. Adapun isi polis, standarisasi isi polis itu sedikitnya memuat tentang pertama, schedule atau ikhtisar pertanggungan, yaitu berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung seperti manfaat asuransi, nomor polis asuransi atau yang biasa disebut dengan ID asuransi, nama produk asuransi yang digunakan, biaya secara keseluruhan, tanggal pembayaran, tanggal berlakunya polis asuransi, penerimaan manfaat, dan jangka waktunya. Dan yang kedua ini ada pembukaan, berisi tentang pengetahuan umum mengenai istilah-istilah apa saja yang terdapat dalam perasuransian tersebut, seperti peraturan dan klausal-klausal hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran serta hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Yang ketiga ada penjaminan, yang keempat ada pengecualian, yang kelima ada tanda tangan dari pihak yang menanggung maupun pihak yang tertanggung, seperti itu.
Nah, keterangan mengenai tertanggung dan objek yang diasuransikan dapat dilihat dalam dokumen asli maupun ikhtisar polis. Pihak asuransi menyarankan kepada pihak tertanggung untuk mempelajari secara detail terlebih dahulu sebelum menyetujui isi polis tersebut, sehingga pihak tertanggung mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemegang polis asuransi terutama saat terjadi klaim. Nah, bahasan yang ketiga itu adalah hal penting mengenai polis. Yang pertama, polis asuransi harus dicetak secara jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak pemegang polis atau pihak tertanggung. Dan yang kedua, setiap polis asuransi yang diterbitkan di wilayah Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan apabila diperlukan menggunakan bahasa asing, maka harus berdampingan dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia tetap bahasa yang utama, baru berdampingan dengan bahasa asing apabila pihak yang terlibat di dalamnya ini termasuk pihak asing. Yang ketiga itu ada apabila terdapat pengecualian, pembatasan, pengurangan, pembebasan kewajiban penanggung atau klausula eksonerasi atau pengenai hak tertentu dalam polis, maka harus tertulis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan tafsir di antara kedua belah pihak. Yang keempat ini ada dalam hal pembayaran preminya atau pengajuan klaimnya harus menggunakan mata uang rupiah. Apabila pembayaran menggunakan mata uang asing, maka harus disesuaikan dengan kurs yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kelima ini ada apabila pihak tertanggung berasal dari perusahaan bersama, maka harus dicantumkan ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara bagi pemegang polis. Ketentuan ini harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, yaitu dalam polis asuransi dilarang mencantumkan suatu ketentuan yang bermakna bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim. Nah, hal-hal ini yang saya maksud adalah yang tercantum dalam dasar-dasar yang terakhir, yaitu tidak boleh isi polis ini melawan hukum. Adanya pencantuman ketentuan yang bermakna bahwa tertanggung ini tidak bisa melakukan upaya apapun bila terjadi kerugian, hal ini tentu saja melawan hukum, maka dilarang adanya ketentuan ini tercantum dalam polis asuransi. Yang ketujuh adalah pemilihan pengadilan dalam polis asuransi tidak boleh dibatasi hanya di wilayah si penanggung atau di wilayah si tertanggung saja, jadi harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah apabila menteri menilai terdapat ketentuan dalam polis yang dapat merugikan pihak tertanggung atau pihak penanggung, maka menteri dapat meminta peninjauan ulang mengenai ketentuan polis tersebut. Selanjutnya yaitu asas-asas dalam asuransi. Pertama, ada asas kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Nah, prinsip ini terdapat dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa bila mana seseorang yang mempertanggungan untuk dirinya sendiri atau seseorang untuk tanggungan siapa untuk diadakannya pertanggungan oleh orang lain, maka pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Jadi secara sederhananya yaitu harus terdapat kepentingan yang menjadi dasar tujuan dari adanya permohonan atau pengajuan asuransi tersebut. Nah, unsur kepentingan ini merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian dibuat. Tanpa adanya unsur kepentingan yang dapat diasuransikan, maka asuransi ini menjadi perjudian atau pertaruhan semata. Selanjutnya ini ada asas indemnitas atau indemnity. Prinsip ini tersirat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memberikan batasan perjanjian asuransi, yakni asuransi kerugian, sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan, yaitu indemnitas yang mungkin diderita tertanggung karena menimpa suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan. Nah, atau secara sederhananya asas ini adalah membahas bahwa dalam hal pembayaran klaim atau dalam hal perusahaan perasuransian permohonannya itu harus terdapat kerugian di dalamnya, kerugian yang menjadikan objek-objek perasuransian. Dan pembayaran penanggung ke tertanggung ini adalah sebagai ganti rugi
sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak tertanggung tanpa adanya rekayasa tertentu. Dan penggantian ganti rugi ini sampai mencapai batas maksimal jumlah pertanggungannya. Asas yang ketiga yaitu ada asas kejujuran. Asas kejujuran sempurna atau utmost good faith. Berkaitan dengan prinsip ini, maka diatur dalam pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar atau setiap tindak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya penanggungan. Nah, prinsip ini merupakan asas bagi setiap perjanjian sebetulnya. Jadi, dalam hal perjanjian perasuransian ini harus mengutamakan prinsip kejujuran antar kedua belah pihak. Tidak ada rekayasa dalam hal resiko yang diterima atau dalam hal penggantian klaimnya. Selanjutnya itu ada asas subrogasi bagi penanggung. Nah, asas ini terdapat dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai subrogasi, yaitu penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang ketiga ini. Nah, kerugian ini diderita oleh pihak tertanggung yang dikarenakan oleh pihak ketiga. Jadi, untuk agar tidak melawan prinsip yang indemnitas tadi, maka pihak ketiga yang menyebabkan kerugian ini mengganti kerugiannya ini melalui pihak perasuransian agar tidak memperkaya diri sendiri dengan cara memperkaya hukum. Jadi supaya memudahkan, berarti pihak ketiga ini mengganti kerugian ini kepada pihak perusahaan asuransi, seperti itu. Nah, asas ini dinamakan dengan asas subrogasi. Yang kelima yaitu asas kontribusi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang prinsip ini pada pasal 278, yaitu bila mana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung meskipun pada hari-hari yang berlainan dipertanggungkan untuk lebih dari harganya, maka mereka menandatangani hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku bila mana pada hari yang sama mengenai benda yang sama di dalam pertanggungan yang berlainan. Prinsip ini berlaku pada double insurance, yaitu bila tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama terhadap resiko yang sama pada lebih dari seorang penanggung dalam polis yang berlainan. Nah, dalam hal terjadi hal ini, double insurance tadi, maka hanya berlaku dalam hal-hal tertentu, yaitu pertama, beberapa polis diadakan untuk persamaan risiko yang menimbulkan kerugian. Nah, yang kedua, beberapa polis menutup kepentingan yang sama dari tertanggung yang sama dan terhadap benda yang sama pula. Yang ketiga yaitu beberapa polis tersebut masih berlaku pada saat kerugian terjadi. Jadi semisal terjadi double insurance, namun terjadi kerugian yang sama dengan jenis yang sama, namun terdapat hak-hak atau kemungkinan penggantian ganti rugi oleh beberapa polis, maka dijadikan satu, seperti itu. Oke, poin yang terakhir adalah perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, di sini saya membaginya menjadi dua klasifikasi umum. Yang pertama ini berdasarkan premi asuransinya. Yang kedua ini berdasarkan investasi atau rambu-rambu lalu lintas pembayaran lainnya. Nah, yang pertama berdasarkan premi. Premi asuransi syariah ini yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung terdiri atas dua unsur bagian. Yang pertama ini unsur tabungan atau saving, yang kedua adalah unsur tabaruk. Dana yang dibayarkan melalui premi sebagai dana tabungan atau saving boleh diinvestasikan kepada unit usaha syariah yang sudah terlisensi kesyariahannya oleh Dewan Syariah Nasional, dan hasil investasinya ini bisa diambil oleh pihak tertanggung atau si pemilik dana tersebut yang menginvestasikannya. Nah, sedangkan jika dana premi tersebut dibayarkan untuk digunakan sebagai dana tabaru atau dana kebajikan,
maka tidak boleh diambil atau ditarik kembali oleh para pihak tertanggung dan hanya dapat dipakai sebagai dana klaim atas resiko yang diterima. Namun dalam hal praktiknya, dana tabarut ini sebenarnya boleh dikelola oleh para pihak perusahaan perasuransian dengan akad wakalah bil ujroh misalnya. Namun keuntungannya ini harus dikembalikan lagi kepada wadah dana tabarut tersebut. Tidak boleh diakuisisi atau diklaim sebagai pendapatan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada premi pada asuransi konvensional. Premi yang diterima perusahaan bisa digunakan sebagai biaya loading atau dalam bentuk pembayaran komisi agen, biaya admin, diinvestasikan, dan biaya lainnya. Jadi setiap premi yang sudah dibayarkan oleh pihak tertanggung atau pemegang polis ini sudah diklaim menjadi pendapatan oleh pihak perusahaan, sehingga dia bebas menggunakan premi tersebut untuk apapun. Nah, sedangkan dalam hal penginvestasiannya dalam perusahaan asuransi konvensional ini lebih tidak terjangkau atau terpantau dengan baik, sehingga cenderung tidak transparan seperti itu mengenai kemana arah investasinya, diinvestasikan ke perusahaan apa dan seterusnya. Yang kedua ini adalah rambu-rambu investasi dan yang lainnya. Yang pertama dalam hal pengelolaan dana. Nah, dalam hal pengelolaan dananya, asuransi syariah ini biasanya menggunakan sistem atau akad yang disebut mudorobah atau musyarakah dan wakalah bil ujroh. Dalam hal pelaksanaan yang ini harus taat terhadap peraturan yang dibuat oleh negara, namun juga harus patuh dan tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional dengan tujuan menghasilkan nisbah atau keuntungan bersih dari unsur pelanggaran secara syar'i, yaitu gharar, maisir, dan riba. Serta para pemilik dana atau peserta mempunyai hak untuk mengetahui kemana arah uang mereka atau dana premi mereka diinvestasikan. Sedangkan pada asuransi konvensional itu adalah perusahaan hanya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara dan tidak ada peraturan dari Dewan Syariah. Dan serta pemilik dana atau para peserta investasi ini tidak mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan kemana dana mereka diinvestasikan. Jadi perbedaannya adalah bahwa asuransi syariah ini tidak hanya patuh terhadap peraturan perundang-undangan saja, namun juga patuh terhadap peraturan Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, jika dalam asuransi konvensional, dia hanya patuh terhadap peraturan perundang-undangan saja. Dan dalam hal investasi, dalam asuransi syariah, peserta ini berhak mengetahui kemana arah investasi yang dilakukan oleh pihak perasuransian. Sedangkan dalam hal perusahaan asuransi konvensional, peserta tidak berhak mengetahui arahnya kemana dalam hal dana tersebut dikelola. Jadi tidak ada transparansi dana yang jelas, seperti itu. Yang kedua dalam hal pembagian keuntungannya. Nah, dalam asuransi syariah, sistem pembagian keuntungannya ini didasarkan pada sistem bagi hasil, sehingga besaran keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan sangat berfluktuatif dan bergantung pada hasil kegiatan bisnis yang sedang dijalankan. Jika keuntungannya besar, maka nasabah akan mendapat keuntungannya besar juga. Namun sebaliknya, jika semakin kecil keuntungannya didapat, maka nasabah pun akan mendapatkan keuntungan yang kecil pula. Nah, hal ini terdapat dalam hal dana saving atau yang biasa dana investasi tadi. Namun perlakuannya apabila perusahaan mengalami kerugian, maka peserta dan perusahaan akan menanggung kerugian tersebut secara bersama-sama atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Apabila perusahaan hanya bertindak sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh peserta. Apabila dana tabungan tidak cukup untuk menanggung kerugian, maka biasanya perusahaan menawarkan pinjaman kepada para peserta demi menjaga nama baik atau elektabilitas perusahaan. Nah, pola pengembaliannya gimana? Pola pengembaliannya itu bisa dengan cara dicicil atau dipotong melalui nisbah peserta yang akan datang, seperti itu.
Nah, lalu bagaimana dalam hal asuransi konvensional? Dalam asuransi konvensional ini tidak mengenal sistem bagi hasil, tetapi besaran keuntungan sudah diberitahukan di awal melalui persentase bunga yang sudah disepakati, sehingga apapun hasil resiko yang terjadi dari kegiatan bisnis yang dijalankan, pihak pemodal tetap akan mendapatkan hasil sesuai dengan persentase bunga di awal perjanjian. Jadi dalam awal perjanjian sudah ditentukan besaran keuntungan yang akan diterima oleh pemegang polis sekian. Jadi meskipun perusahaan asuransi mendapat keuntungan yang besar, maka pemegang polis hanya akan mendapatkan keuntungan yang tetap dan tidak meningkat, hanya segitu-segitu saja. Nah, apabila sebaliknya, maka perusahaan asuransilah yang dirugikan karena pihak pemegang polis akan tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan persentase yang sudah disepakati di awal tadi. Adapun perbedaan yang ketiga yaitu konsep dasarnya. Asuransi syariah merupakan sekumpulan orang yang saling membantu, saling tolong-menolong, saling menjamin, saling bekerja sama dengan cara sama-sama mengeluarkan dana tabaruk sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk saling tolong-menolong jika seseorang itu terkena musibah. Nah, sedangkan dalam asuransi konvensional, perjanjian dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung dan pihak tertanggung saling mengaitkan diri dengan cara menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung bila terjadi klaim. Dalam hal ini biasa disebut dengan cara dalam hal asuransi syariah itu sharing of the risk atau berbagi resiko. Nah, sedangkan dalam hal asuransi konvensional ini transfer of the risk atau memindahkan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung, seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi atau penjelasan mengenai asuransi dan takaful dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.